Bismillahirrahmanirrahim. Apa tidak punya anak juga termasuk karena gangguan jin? Bagaimana merukyahnya? Bisa terjadi. Jadi bukan berarti dia tidak subur. Mungkin dia subur, suaminya juga baik gitu kan, normal saja. Kalau ditinjau secara medis tidak ada masalah. Kalau medis sudah mengatakan ini memang ada masalah, faktor keturunan misalnya, berarti sudah itu tinggal ikhtiar, beristighfar, minta kepada Allah. Tapi kalau secara medis mengatakan semestinya ini sel telurnya normal, ini sperma suaminya diteliti memang masih bagus, nggak apa-apa, berkualitas, berarti ada pengaruh syaitan. Karena memang dia bisa menghalangi ya, tapi dia tidak bisa melakukan hal lebih daripada itu. Dia bisa menghalangi. Seperti misalnya ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang berhubungan badan tidak membaca doa, Allahumma jannibna minasyaitonir rajim, syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami, maka syaitan partisipasi di hubungan itu. Artinya dia bisa terlibat dalam rahim biologis, ya. Dia bisa lari dalam tubuh manusia dengan darah gitu kan. Jadi memang itu bisa terjadi. Makanya sebaiknya memang dia ruqyah ya. Coba diruqyah, dan banyak orang yang diruqyah juga dengan teman-teman yang sudah saya kasih nomornya itu, insya Allah beberapa bulan kemudian setelah ruqyah ada reaksi, mereka hamil dan seterusnya. Kenapa kebanyakan yang kesurupan kaum perempuan? Sebenarnya tidak juga, laki-laki juga ada gitu kan. Pokoknya siapa saja yang kena sihir bisa saja terjadi, tapi kesurupan ini terjadi memang kalaupun terjadi pada perempuan ini karena kelemahan jiwa. Dia tidak bisa mengontrolnya gitu kan. Kalau orang dia terganggu nih, tapi dia dengar ruqyah, dia coba konsentrasi dengar. Nah ini biasanya tidak bisa kesurupan, syaitannya malah kena. Kesurupan itu biasa karena kelemahan jiwa dia, maka syaitannya akhirnya menonjol untuk menguasai dia gitu. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir, haram. Tidak boleh haram dengan haram gitu kan. Tidak boleh mengobati penyakit dengan yang diharamkan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian dengan hal-hal yang dia haramkan. Kalau ada dokter bilang Anda sembuh tapi syaratnya minum khamr ini, nggak boleh. Nggak ada ceritanya khamr bisa menyembuhkan misal, atau menggunakan lemak babi ini atau obat ini nggak boleh. Jelas dilarang dalam agama. Kata Nabi SAW, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Jadi ini hal-hal mendasar yang harus diketahui. Jadi tidak boleh obatin, apalagi sihir dengan sihir gitu kan. Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Dari tadi di luar tema. Ya ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibangkitkan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu a'lam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan, dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu, tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan ini saya tidak tahu dalilnya. Bagaimana Anda menyikapi setiap akan sholat pasti ingin sekali buang angin? Apa Anda harus diruqyah? Gimana kira-kira? Ruqyah boleh, silahkan ruqyah. Mungkin waswas syaitan, itu waswas syaitan ya, harus dilawan. Dan cara yang efektif adalah jangan biasakan buang angin. Memang betul. Jadi orang yang biasa tidak bisa tahan buang angin itu karena beranjak dari apa? Kebiasaan dia. Dia udah biasa, mungkin di depan teman-temannya kadang-kadang bercanda, memang dia gangguin mereka gitu kan. Emang gitu, dia sering iseng. Nah akhirnya sudah terbiasa gitu kan. Jadi itu menjadi hal yang selalu kayak orang yang terbiasa, ngupil, orang yang biasa korek kuping, jadi karena dia jadikan kebiasaan, jadi terbiasa, sama dengan itu. Kalau orang yang tidak membiasakan dirinya untuk ngeluarin angin, insya Allah tidak keluarin angin kecuali pada waktu memang dibutuhkan, kan gitu. Jadi memang ini harus diubah dari cara itu dulu, pola itu. Dan ini subhanallah juga tidak baik ya, sebaiknya memang ditinggalkan. Jadi ini insya Allah dengan cara antum terapi diri supaya jangan sampai sering mengeluarkan angin, terutama dengan mengolok-olok gitu kan, ada bercanda, termasuk juga di depan pasangan misalnya. Lebih baik kita menjaga itulah, kecuali darurat sekali ya, kecuali darurat. Kalau ruqyah saya sarankan silakan ruqyah, bisa jadi was-was juga, syaitan bisa terjadi. Ustaz, di kampung saya ada simbol sebuah perahu lama, saya tinggal di pemukiman nelayan. Saat sebuah simbol perahu itu dibongkar, sering terjadi kecelakaan sampai menyebabkan kematian.
bisa dalam 1 bulan 2 kali. Apa solusi yang tepat untuk menyikapinya? Ruqyah, air, kemudian datang ke lokasi itu, lemparin, siramin dengan air ruqyah. Datang ke situ, bacain ayat-ayat ruqyah, insya Allah hilang itu. Itu permainan syaitan, sering terjadi begitu. Sering dia menakut-nakuti masyarakat. Bahkan Nabi SAW pernah menyuruh Umar bin Khattab untuk datang menebang sebuah pohon yang sering mengganggu orang-orang. Setiap lewat merasa takut di situ. Lalu kata Nabi SAW, pergilah Umar dan hancurkanlah itu. Maka Umar bin Khattab pun datang ke sana lalu menghancurkan dan menebang pohon itu. Bagaimana hukumnya menentukan hari tanggal baik untuk mengadakan suatu acara? Ini kembali kepada hukum tadi. Kalau misalnya dia kembali kepada syariat Allah, misal daripada hari lain, saya mau adakan acara saya hari Jumat aja deh. Karena saya tahu hari Jumat hari yang mulia, hari yang terbaik. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang penciptaan langit dan bumi. Memang ada hadisnya. Kalau cuma seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau penentuan tanggal, oh kalau tanggal 13 nggak baik, oh kalau tanggal 17 baik, atau apalah segala macam, ini khurafat semua nggak benar. Ini nggak boleh. Ini masuk dalam masalah tatayur, namanya menggantungkan nasib pada benda, dan ini tidak benar. Dari sekian banyak pengobatan sihir, apa yang paling manjur? Apakah doa bisa dipakai dan paling utama? Tadi kan sudah saya jelaskan, ini cara-caranya. Jadi mudah-mudahan tadi diikutin ya, sudah saya jelaskan panjang lebar caranya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak istighfar, berdoa kepada Allah, dan ruqyah syariah. Hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Apakah pemerintah yang seharusnya melakukan hukum tersebut? Lalu bagaimana dengan fenomena banyaknya dukun yang merajalela di tanah air, bahkan sampai diiklankan di surat kabar? Tentu pemerintah ya. Yang saya tahu pemerintah, jadi pemerintah harusnya mengeluarkan peraturan itu. Saya yakin insya Allah salah satu hal yang paling banyak membuat kekacauan di Indonesia itu penyanyi-penyihir. Sehingga orang yang jadi preman berani karena dia punya jimat, dianggap dia punya kekuatan, gitu kan? Orang yang mau mengganggu rumah tangga orang gampang, tinggal bermain di sihir, gitu kan? Orang yang mau lari usahanya, pergi ambil pelaris. Jadi memang pesihir ini banyak, makanya harus diberhentiin. Pemerintah harus turun tangan. Dan harusnya ini selalu disampaikan, dibahasakan. Siapa yang bisa membahasakan kayak saya sekarang membahasakan melalui media kita. Ini yang saya mampu lakukan di YouTube misalnya, di teman-teman ini atau teman-teman hadir di sini, sampaikan kepada teman-teman yang lain. Itu yang kita bisa lakukan, dan semoga Allah berikan petunjuk kepada pemerintah kita. Ini harus diberhentikan, nggak boleh tidak ini. Nggak boleh, ini berbahaya sekali. Ini menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya, siapa itu jin dan siapa itu syaitan? Apa benar syaitan itu lebih halus daripada debu? Sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi ya oke lah. Jin ada 3 golongan, mukmin, fasik, dan kafir. Jin yang mukmin sama dengan manusia, manusia juga mukmin sama. Mereka tidak akan transaksi, tidak akan interaksi, tidak akan menikah, tidak akan ngobrol, tidak ada urusannya. Seperti kita tidak akan pernah urusan panggil-panggil jin, teman, ajak makan, itu nggak ada. Kita tahu hukumnya nggak ada. Jin yang fasik, jin muslim yang bobrok, masih banyak dosanya, sama manusia yang fasik. Sama jin yang kafir. Nah di alam jin ini, jin yang fasik sama kafir namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin ada dakwah, kayak kita mungkin ada dakwah, ada jin beriman. Kalau bukan karena iblis sudah minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, sudah lama dibunuh sama jin beriman tuh. Jadi syaitan itu adalah bagian dari jin yang dipimpin oleh iblis. Ini sama, kalau minta air yang didoakan, sebenarnya tergantung teman-teman sekalian. Kalau kita bicara masalah bab ruqyah bisa masuk dalamnya. Tapi kalau umum saja, tidak ada sebabnya, tiba-tiba kayak pengajian gini, ada yang datang, tolong Ustaz bacain air ini untuk saya bawa pulang untuk berkah. Tidak ada perintah, tidak pernah ada sahabat bawa air. Di zaman Nabi ada kan air, ada gelas, ada kendi. Tidak pernah ada riwayat mereka bawa, ya Rasulullah ini air saya doain supaya saya pakai baca mandi di rumah saya. Tidak pernah ada riwayat itu kan. Tidak pernah, jadi memang sebaiknya dihindari. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Dalam waktu di ruqyah, apa ciri-ciri yang terkena gangguan? Apakah teriak-teriak atau diam saja? Reaksinya macam-macam, ada yang kesurupan, ada yang kesemutan, ada yang tiba-tiba sendawa, ada yang muntah. Pokoknya dengar ayat pasti terganggu, jiwanya nggak enak, nggak tenang. Itu ada pengaruh. Jika sihir bisa menceraikan suami istri, bagaimana hukumnya orang yang bercerai karena pengaruh sihir? Bukankah mereka objek menjadi berdosa karena bercerai tanpa alasan? Ya tentu saja, ya, dia tidak, kalau memang dalam kondisi dia tidak sadar ya, tersihir, maka itu tidak berdosa, tidak berdosa. Tapi subhanallah, Allah dengan kemahakuasaannya, tidak semua sihir itu spontan langsung membuat orang tidak sadar, tidak kok. Dia sadar, cuman ada reaksi, ada pengaruh, gitu kan? Ada pengaruh yang sering memancing emosinya naik. Ada pengaruh bisikan untuk membuat dia selalu mencari-cari kesalahan pasangan, gitu kan? Jadi itu ada.
dia bisa sebenarnya meredamnya. Sihir pun sekuat apapun dalam rumah tangga, tidak semua sihir bisa menceraikan suami istri. Banyak orang yang disihir tidak cerai, tapi dia terganggu, gitu kan? Makanya harus ruqyah. Jadi tidak semuanya juga berhasil. Apa hukum bagi pedagang yang menggunakan jimat penglaris sebagai pemanis dan jimatnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana hasil uangnya, halal atau tidak? Tentu tidak benar, tidak ada itu ya, pelaris. Dan umumnya memang sekarang banyak dukun-dukun ini ingin mengelabui ya orang-orang. Kalau yang datang misalnya ibu-ibu pakai jilbab, bapak-bapak dianggap muslim, maka dikelabuilah sama dia dengan cara diberikan kertas tulisannya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi ternyata di situ banyak khurafat. Saya waktu terangkan masalah sihir, nanti ada bahasan kita nih, dosa besar yang ketiga atau yang keempat kalau salah itu ada masalah sihir, nanti panjang lebar saya jelaskan. Itu saya sampai kaget masuk, waktu saya jelasin masalah sihir, subhanallah, di daerah Condet saya sholat di musola, di depan, di seberang jalan sekolah yang sedang saya jelaskan itu, ada tulisan bahasa Arab, sampai saya foto di HP saya masih ada gitu. Itu tulisannya awalnya ayat kursi, lama-lama di bawah itu kalau mengerti bahasa Arab pasti kaget tuh. Ini bisa menghilangkan sihir, ini bisa menghilangkan syaitan, ini bisa menyelamatkan rumah dari pencuri dan beragam macam lah. Dan itu ada kalimat-kalimat itu bahasanya tulisan Arab. Saya sendiri nggak ngerti apa isinya. Gitu kan. Sudah 7 tahun lebih, alhamdulillah lebih 10 tahun saya belajar bahasa Arab. Ini saya nggak ngerti apa yang ditulis. Gitu. Jadi ini satu keunikan yang luar biasa, tulisan yang tidak masuk di akal. Jadi ini semua khurafat yang saya tahu. Jadi harus taubat kepada Allah. Semua buhul itu dibakar. Dan caranya adalah mulai dengan modal yang halal, yang manusiawi, jujur dalam transaksi. Apa kata Nabi SAW? Kalau pembeli dan penjual jujur, maka Allah berkahi di transaksi mereka. Pasti laku dan yang beli puas. Itu. Kita mau jual mobil pernah tabrakan nggak? Pernah. Tapi saya sudah masukin di bengkel, di sini tabrakannya. Insya Allah laku tuh. Oh nggak pernah, mobil saya nggak pernah tabrakan, padahal sudah 7 kali tabrakan ini bohong, nggak bisa, pasti nggak laku. Sudah ada hadis Nabi, manusiawi aja, nggak usah pakai pelaris-pelaris begitu. Apalagi ikut-ikutan bawa patung kucing lah, apalah macam-macam. Saya kemarin masuk ke Polda ketemu sama salah satu teman saya di situ. Ternyata ada bawahannya dia pakai patung kucing tuh. Kenapa akhi pakai patung kucing? Ini nggak tahu, sudah saya nasihatin tetap aja taruh patung kucing di situ. Yaitu patung kucing untuk panggil pelaris supaya orang datang bayar. Ini apa ini? Dari mana akalnya itu patung bisa manggil? Itu permainan syaitan, semua itu syirik, nggak boleh. Ya, harus dijauhi. Apa hukumnya bagi pedagang yang meminta tolong dengan dukun agar dagangannya laris? Dosa besar. Dan kalau dia percaya dia bisa kufur. Nggak boleh teman-teman sekalian. Dagang biasa dagang itu modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal. Percaya teman-teman, demi Allah laku. Nggak usah pakai dukun, nggak usah pakai pelaris ini. Nggak perlu. Terima uang, tepuk-tepuk uangnya. Siapa nggak tanya itu? Kenapa tepuk-tepuk? Supaya laris. Pokoknya kertas bisa ngelarisin. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Coba teman-teman, pelajari ilmunya itu, cari modal yang halal, kemudian produknya juga berkualitas bagus, jual baju yang memang bagus, warnanya, coraknya, segala macam, sesuai dengan syariat, laku kok insya Allah. Sistemnya juga jangan pakai hal-hal yang berbau riba atau dolar dan seterusnya, insya Allah laku. Di Saudi dekat Masjid Haram semua orang kaya raya tuh banyak, nggak ada pakai pelaris tuh, dagang biasa, jual sandwich, jual jus, laku, orang laku. Kan gitu. Jadi tidak perlu semua ini teman-teman sekalian ya. Saya punya kenalan, dia mengaku sebagai ahli pengobatan menggunakan telur ayam sebagai media pemindahan penyakit pasien dan juga menyuruh pasien mandi dengan bunga-bunga tertentu. Apakah ini merupakan praktek sihir? Jelas iya ya. Ya, jauhi itu nggak boleh. Apa ini? Fatwa Ibnu Taimiyah soal larangan membunuh syaitan. Berarti syaitan bisa mati. Apakah syaitan juga beranak pianak? Sudah saya jelaskan tadi. Kalau masalah fatwa Ibnu Taimiyah melarang membunuh syaitan, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu. Mungkin sebatas ilmu saya ya. Tapi kalau apakah syaitan mati, saya sudah katakan iya. Apakah beranak pianak? Iya. Jadi syaitan itu, jin itu sama dengan kita, ini manusia. Menikah, punya anak, ada juga yang berzina, ada yang anak di luar zina, ya seperti manusia. Cuma bedanya kita nggak lihat.
Sama dengan itu. Apakah benar mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan lebih besar dosanya daripada syirik? Setahu saya kalau dia dipertemukan dengan syirik besar, maka sama kurang lebih ya. Karena memang hal-hal salah satu yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini memang masuk, Ibnu Qayyim memasukkan dari 10 poin batalnya keislaman seseorang, salah satunya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini mungkin dia kelasnya selevel dengan di bawahnya syirik besar. Tapi kalau dipertemukan dengan syirik kecil enggak, beda. Ini pembatalan Islam tadi. Kan syirik kecil itu riya cuma membatalkan amal yang sedang. Tapi kalau sama syirik besar mungkin dia hampir dekat. Ada ustadz yang bisa mengetahui bahwa si A sakit paru-paru dan ternyata benar apa yang ustadz itu katakan. Apakah itu berdosa jika kita percayai? Kenapa dulu ini? Mungkin ustadznya dokter. Jangan buru-buru. Mungkin dokter tahu, oh dari nafasnya orang ini kayaknya paru-paru nih. Ini sudah pengalaman dia. Batuk ini tenggorokan gatal, oh ini gejala flu. Mungkin dia dokter. Tapi kalau dia tebak orang lewat, ini paru-paru. Nah itu dukun. Ini bukan ustadz, ini dukun. Jangan dipercaya ini. Ya. Adakah pengaruh umur jin terhadap kekuatan terhadap ruqyah? Saya tidak pernah tahu masalah ini, tapi setahu saya tidak. Insya Allah tidak. Jadi peruqyah itu makin soleh dia, maka makin besar pengaruh bacaannya. Apalagi kalau dikuatkan dengan pasien juga memperbaiki keadaannya secara ibadah, maka lebih kuat lagi. Apakah ruqyah bisa menghilangkan sihir, santet dan guna-guna? Sangat bisa, dan memang itu ruqyah caranya. Ruqyah caranya. Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril, salah satu doanya adalah Bismillahi arkika min kulli syarrin yu'dhika wallahu yashfik. Aku meruqyahmu, membacakan ayat-ayat padamu, gitu kan? Dan Allah yang akan menyembuhkanmu. Dengan nama Allah itu memang boleh menyembuhkan ya, itu pasti menyembuhkan dengan izin Allah, cuma tinggal waktunya saja. Dan saya sudah bilang tadi, kalau ada orang kena sihir belum sembuh-sembuh, berarti dia harus muhasabah tuh. Dia harus muhasabah, pasti ada sesuatu yang ganjal pada dirinya. Ada masa-masa lalu yang pernah dia lakukan hal-hal yang salah secara agama, masih ada dosa yang mengganjal, mungkin dia masih punya penyakit-penyakit hati yang berbahaya, ada sesuatu, waktu dia masih menyimpan buhulka, pasti ada sesuatu, tidak mungkin. Karena Allah SWT sudah menjadikan ruqyah memang obatnya. Bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua yang masih berpegang pada tradisi yang berbau syirik besar, berdoa kepada kuburan, menyembelih untuk rumah, kebun dan lain-lain, agar mereka terhindar dan bertobat dari syirik besar? Tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita menyampaikan dakwah. Kita nggak punya tugas lebih daripada itu. Sambil kita doakan, kita datangkan buku, ya pokoknya dinasihatin, diingatkan. Tugas kita itu. Selebihnya kita nggak bisa buat apa-apa. Apakah dosa juga pekerjaan? Apakah dosa pekerjaan seperti konsultan? Kenapa berdosa? Lihat dulu apanya. Dia konsultan bangunan, konsultan sekolah, tidak ada sesuatu yang salah. Tapi kalau dia jadi konsultan dukun, mungkin sekarang sudah modern kan? Dukun sekarang sudah hebat, masuk TV, pasang tarif gitu kan? Banyak teman-teman adakan pelatihan ruqyah misalnya, atau ada pengajian, sekarang dukun juga buat tuh. Saya lihat ada flyernya, buat pelatihan bisa jadi dukun sehari, bayar sekian juta di hotel bintang 5. Luar biasa, bisa belajar ilmu pelet dalam satu hari. La ilaha illallah. Nah kalau jadi konsultan itu nggak boleh, haram. Sama sekali nggak boleh. Tapi kalau umum, kita pahami konsultan selalu positif ya. Bangunan, apa segala itu nggak ada masalah. Saya punya kakak yang terkena sihir, dan apa ini tidak jelas ya, seperti orang stres maupun sakit jiwa. Kami sekeluarga udah mencoba secara medis juga kepada psikolog maupun ustadz, dan terus berdoa. Beberapa ustadz yang kami datangi menjelaskan bahwa beberapa jin di tubuhnya kakak saya. Pertanyaan saya itu, apakah bisa ruqyah jarak jauh oleh seorang ustadz? Kalau ruqyah jarak jauh, kalau melalui telepon, ya, dia dengar suaranya, itu masih ada yang membolehkan. Ya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya duduk di sini, kemudian dia baca ruqyah, niatkan orang rumah sana, itu nggak ada. Itu nggak boleh, gitu kan. Mengapa saat di ruqyah banyak peruqyah menanyakan nama, umur, alasan jin memasuki tubuh orang, padahal jin yang jahat itu pendusta? Saya sudah bilang tadi, kalau dia faham ruqyah, dia tidak perlu tanya. Saya
berapa kali sekarang ini sering menelpon beberapa teman peruqyah untuk saya pandu. Saya katakan di antara teori-teori yang saya kumpulkan lagi dari para ulama-ulama yang saya konsultasikan, antum tidak usah terlalu banyak komunikasi dengan jinnya. Pada saat dia bicara, bacain saja ayat, nggak usah peduli apa yang dia ocehkan. Kecuali dia sudah ocehkan yang suruh saya si fulan. Baik, baru dibahasakan, kamu harus taubat, kalau tidak ayat ini membakar kamu. Kalau dia tetap tidak mau, bacain aja ayat sampai dia tunjukkan buhul misalnya. Seperti itu saja. Jadi antara buhul dengan dia tunjukkan siapa yang melakukannya gitu kan, sehingga kita bisa meminta kepada Allah agar diberhentikan sihir itu. Mau tanya tadi Ustaz berkata kesyirikan terjadi pada zaman sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Apa zaman sebelumnya belum ada cara beribadah, belum ada apa ini? Belum ada cara beribadah, belum ada. Lalu bagaimana cara beribadahnya? Sebenarnya di zaman Nabi Nuh AS ada kemusyrikan. Saya bukan mengatakan awal, kalau saya katakan awal mungkin keliru ya. Tapi Nabi Nuh AS mendakwahi kaumnya juga itu penyembah berhala dulunya. Setelah Nabi Nuh datang, Nabi Nuh meluruskan gitu kan, kesalahan-kesalahan, maka orang yang beriman ikut di kapal. Orang yang berbuat sembah berhala ditenggelamkan sama Allah. Nah dari generasi yang baru selamat lagi ini ternyata kembali lagi setelah beberapa generasi sembah berhala lagi. Seperti itu. Kalau masalah ibadah mereka ikuti ibadah Nabi mereka masing-masing, tetap seperti biasa bertauhid kepada Allah, tinggal aplikasi ibadah kayak sholatnya, kayak puasanya, itu nanti yang memiliki hukum-hukum tertentu, hukum-hukum tertentu. Apakah orang yang meminta diruqyah tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Sudah saya jelaskan. Bagaimana logikanya orang ketika diruqyah terkadang bisa keluar paku, silet dan benda-benda yang tidak masuk akal. Dari mana asal semua itu? Karena tidak pernah merasa makan benda tersebut. Kenapa kebanyakan jika kesurupan lebih banyak kaum perempuan? Bolehkah pengobatan orang yang kena sihir dengan sihir pula? Tentu ini ada 3 pertanyaan ya. Kalau dari mana asalnya benda-benda itu? Ini ulama coba rincikan. Ini rincian ya. Tapi ini karena tidak ada dalil yang menjelaskan, maka ini rincian dari pengalaman ruqyah saja. Kebanyakan orang-orang yang keluar benda-benda tajam dari tubuhnya itu memang benda itu dimasukkan dengan cara sihir dengan 2 cara, di makanan yang dia konsumsi atau memang ada jin yang memasukkan ke dalam tubuhnya, karena jin ini bisa masuk ke interaksi ke dalam tubuh manusia ya. Asal memang benteng orang itu terbuka, dia tidak sholat, tidak tutup aurat, tidak ada zikir pagi sore, memang nggak ada, maka itu mudah. Rata-rata orang yang ibadahnya bagus itu sihir jenis ini tidak bisa masuk umumnya. Kebanyakan orang-orang seperti ini memang lemah, tameng-tameng di tubuhnya itu tidak ada ibadah gitu kan. Tapi kalau orang ada ibadahnya insya Allah tertanggulangi. Jadi ini memang ada dimasukkan, bisa dengan makanan yang dia konsumsi tapi disembunyikan oleh para ya dukun-dukun ini dengan cara sihir, karena itu tidak didampak atau memang jin-jin yang memasukkan ke dalam tubuhnya. Maka ruqyah membongkar itu sama dengan susuk kan? Susuk yang dimasukkan dengan cara dimantra-mantrain akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Itu kalau dibacain ayat bisa keluar memang susuknya. Buhul yang ditanam gitu kan. Saya punya pengalaman meruqyah air kemudian disiramkan di tempat yang ada buhul, itu subhanallah beberapa hari kemudian keluar buhul itu. Ada buhul yang keluar di halaman rumah itu gitu kan. Jadi memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu falak itu termasuk ajaran Islam atau termasuk ilmu nujum? Saya ini butuh rincian juga sama, harus ditahu ilmu falak yang dipelajari seperti apa dulu. Kalau cuma ilmu pengetahuan alam secara umum enggak ada masalah. Pengetahuan umum, misalnya jarak matahari sama bintang, apalah segala pergantian siang malam, musim yang datang, segala macam lah cuaca dan seterusnya, ini adalah umum ilmu pengetahuan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud ilmu falak di sini ada berhubungan dengan masalah ramal-ramal tadi ya, atau menggunakan tenaga-tenaga jin, itu adalah hal-hal yang tidak boleh. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya jadi langit tidak mau menerima, bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama. Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya nggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri nggak boleh, sama sekali mutlak. Nggak boleh, itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa cinta, mau bunuh diri gara-gara cinta?
saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Gila bener nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan, banyak, gitu kan? Banyak. Dan bukan cuma satu dua suku, ada ratusan suku di muka bumi ini. Ardunya buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman ini, imannya nggak ada. Ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Enggak ada ruh gentayangan, enggak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar. Enggak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu tuh dusta semua, enggak ada. Itu cuma sinetron film tuh yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka, nggak ada yang lain. Nggak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin ya, itu tidak terjadi. Kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lauhul Mahfuz, tapi itu takdir ikhtiar ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh malaikat, itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada dua macam, ada yang mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita mati di mana, ya gitu. Kapan, itu sudah mutlak. Allah yang tentukan. Mau di lautan kah, mau di rumah kah, mau lagi tidur kah, mau lagi makan kah, mau lagi jalan, pokoknya tiba ajal mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Seperti tadi orang tahu nih listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati. Ya. Mengunjuk kekuatan, akhirnya mati. Ya. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia prosesnya baik, dia kena mati syahid, membela kehormatan, maka kebetulan ajalnya datang, itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan, ya buruk. Lauhul Mahfuz tercatat, dia milih bunuh diri misalnya, itu dosa besar. Maka berarti dia berdosa di sini. Ya. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih percaya kepada peramal? Sama saja, nasihati. Ya. Bagus kalau semua begini pertanyaannya nih. Saya tinggal jawab, nasihati selesai. Bagaimana cara membedakan bisikan yang datang dari syaitan atau kata hati kita sendiri? Kadang-kadang ketika sholat di dalam hati suka bicara sendiri. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Sahkah sholatnya? Bagaimana hatinya bicara sendiri nih? Hah? Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bahasanya setelahnya? Minal jinnati wan nas. Yang bisikin itu syaitan. Kalau dalam jiwa kita sendiri, gitu kan, jinnati wan nas. Sebagian ulama tafsir mengatakan nas ini termasuk jiwa memang dia, jiwa dia sendiri. Dia kadang-kadang berbicara. Ya cara masalah membedakan atau tidak membedakan itu umumnya ulama bilang kalau bisikan-bisikan dalam hati cenderung kepada keburukan, misal malas beribadah, mau berbuat maksiat, cenderung pada keburukan, menunda-nunda ibadah, bisa dari syaitan, bisa dari jiwa dia yang ammaratum bisu, karena jiwa manusia ada yang cenderung kepada keburukan, ada itu harus dilawan, ditepis. Tapi umumnya ulama mengatakan syaitan menunggangi itu jiwa yang ammaratum bisu dan dia bergabung di situ. Qarin di sebelah kita, syaitan yang di sebelah kita itu selalu menunggangi sisi jiwa kita yang ada kecenderungan pada keburukan, gitu kan? Potensi itu ada, makanya ditepis. Semua bisikan yang termotivasi untuk ibadah, kita lihat fakir miskin lewat, tiba-tiba dalam hati kita bantu tuh kesian. Telepon tuh orang tua sudah lama ini, tidak telepon ayah saya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua. Oh mau bantu ada tetangga yang lagi sakit atau ada orang yang lagi sakit mau dijenguk di rumah sakit, ada bisikan, itu berarti positif, diikutin. Itu juga dari malaikat atau dari jiwa dia yang memang cenderung dengan kebaikan. Seringnya seseorang itu mengasah jiwanya dalam kebaikan akan membuat jiwanya lebih pekah, gitu kan, dalam kebaikan itu. Dan seringnya seseorang melatih dirinya, jiwanya dalam keburukan akan membuat lebih pekah dalam keburukan itu. Bahkan kata ulama, bisa jiwa lebih hebat keburukannya daripada syaitan, dan bisa juga jiwa lebih hebat daripada bisikannya malaikat dalam kebaikan. Tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, gitu. Tapi umumnya
Syaitan menunggangi keburukan, kecenderungan burukan tersebut, dan malaikat juga menunggangi potensi baik dalam jiwa manusia. Saya mau tanya pembahasan minggu lalu tentang sihir. Yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz, orang yang minta diruqyah tidak termasuk dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ruqyah menurut penjelasan Ustadz adalah yang tidak syar'i. Berarti orang yang minta ruqyah tidak syar'i tetapi tetap bisa masuk surga walaupun dihisab, ya. Bukankah ruqyah tidak syar'i masuk dalam syirik, mendatangi dukun, tukang sihir? Mohon penjelasannya. Iya jawabannya, emang iya. Kan orang yang melakukan sihir itu melakukan dosa besar, ya. Artinya dia kalau meninggal tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa diampuni, bisa tidak, kan itu. Memang begitu hukumnya. Sama melakukan sihir, ya. Kecuali kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan kesyirikan lain. Sudah sampai pada hal-hal yang syirik, sudah sampai menyembah syaitan, sudah sampai pada sembelihan yang memang jauh dari agama Islam, sudah keluar, maka itulah yang sudah sampai kekufuran gitu. Ini sudah sama, jadi dari tadi kita bahas ini, Pak Ustadz, apa hukumnya dalam Islam tentang orang yang mendatangi orang yang bisa melihat masa depan dan masa lalu? Inilah dukun ini, menebak-nebak masa lalu, masa depan. Dalam Islam jelas, masa lalu kita, kalau salah dalam agama, taubat. Kalau kita sudah berbuat kebaikan, syukuri. Masa depan kita, beramal semaksimal mungkin, tinggalkan semua kesalahan. Jelas bagi seorang muslim, nggak butuh ramalan. Tidak usah pakai ramalan teman-teman sekalian. Jadi tidak usah datangi orang-orang seperti ini yang dikatakan tadi dukun. Yang panjang lebar kita bahas tadi ini adalah itu, ya. Saya pernah baca buku yang mengatakan iblis pimpinan malaikat, mempunyai nama-nama yang agung di setiap tingkat langit. Apa benar? Kalau tidak salah karangan Al-Ghazali. Ini tidak pernah ada riwayat. Yang kita tahu dalam Al-Quran kan dijelaskan. Iblis itu Allah mengatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia golongan jin dan dia berfasik, ya, bermaksiat kepada Tuhannya. Itu yang kita tahu dalam Al-Quran. Tidak pernah ada penjelasan kalau dia dari malaikat. Pak Ustaz, apabila kita pernah melakukan syirik besar dan dengan konsekuensi batal keislaman kita, bagaimana cara bertobatnya? Apa kita harus mengikrar seperti orang yang memeluk agama Islam? Ya, ucapin syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun sendiri, enggak usah di depan orang. Bertobat kepada Allah dengan mengulangi syahadat kembali. Karena itu enggak boleh syirik besar. Enggak boleh, itu dosa besar yang akan mengeluarkan. Tadi kita sudah jelaskan hadisnya. Surah An-Nisa, surah Al-Maidah tadi menjelaskan Allah tidak akan ampuni orang yang syirik. Kalau meninggal berbuat itu berbahaya sekali. Tidak sempat taubat, maka harus taubat. Taubatnya ngulangin kembali. Karena ulama tadi saya bilang sepakat mengatakan syirik besar mengeluarkan dari agama Islam. Saya punya saudara sepupu sudah lama tidak bertemu dan baru tahu dia sekarang jadi dukun. Bagi air pijat pasiennya banyak. Sebagai saudara harus bagaimana? Sama aja, nasihatin, ya, nasihatin semampunya dan doakan. Selebihnya kita tidak bisa berbuat lebih daripada itu. Allahu a'lam. Banyak sekali pertanyaan malam ini. Cara untuk mematikan syaitan yang berbentuk manusia dan cara menunjukkan mereka ke jalan yang benar, seperti seorang yang mengatakan lebih memilih sholat bersama syaitan daripada sholat rapat-rapat. Jadi jangan dimatikan kalau manusia, ya, didakwahi. Kalaupun harus diperangi, maka itu adalah musuh-musuh, orang-orang kafir yang di medan perang, itu baru. Nah itu semua adalah hizbus syaitan namanya, ya, kelompok-kelompok yang bersama syaitan, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, gitu kan. Itu semua dari syaitan, memang itu harus diperangi. Tapi kalau orang yang hanya sekedar dari kata-katanya karena kejahilannya, dia butuh didakwahi, didoakan. Jangan dibunuh kalau gitu. Ustadz, istri saya mengandung usianya 4 bulan. Minggu lalu dia kesurupan. Sebisa saya membacakan ayat kursi 2 kali, membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Alhamdulillah ba'da subuh sadar. Lalu hari berikutnya istri saya bermimpi, dalam mimpi tersebut ada sosok laki-laki yang memberikannya kain kafan. Tidak lama berselang istri saya terbangun lalu melihat sosok laki-laki tersebut memegang bayi yang sudah wafat. Apa maksud mimpi tersebut Ustaz? Bagaimana mengatasi kesurupan dengan sunnah? Tentu ini menandakan mimpi tadi, menandakan isyarat memang orang itu yang menyihirnya. Dan caranya adalah jangan berhenti meruqyah, jangan 1-2 kali. Ruqyah terus. Dan saya sarankan buku ini harus wajib dimiliki. Buku ini harus diwajib dikantongin selalu. Apalagi Anda tadi mengatakan istrinya terganggu, ini penting sekali, harus selalu dibacain. Bacain ayat tersebut sampai Allah SWT memperlihatkan nanti akan binasa orang itu atau syaitan itu, gitu kan. Itu memang gangguan-gangguan syaitan yang sering mereka
perlihatkan itu pocong, kain kafan, memang begitu dalam mimpi. Semua ganggu syaitan, tidak usah merasa terganggu, cukup dibacain terus insya Allah. Dan istri anda juga ini usahakan membaca, coba ungkap dari dia, apakah dia pernah belajar tenaga dalam, dia pernah ke orang-orang tadi dukun-dukun itu, atau dia pernah diberikan sesuatu yang dianggap oleh keluarganya disimpan supaya rumah tangganya langgeng, apa saja. Kalau ada ambil dari dia, bilang ungkapkan apa adanya, disampaikan, diberikan, kemudian dimusnahkan. Setelah itu insya Allah rutinkan ruqyah, terutama dia sendiri, si istri, suruh lakukan. Insya Allah dalam beberapa hari dengan izin Allah setelah berdoa, setelah ruqyah, nanti Allah akan lihatkan di dalam mimpi dengan izinnya kalau setan-setan dan dukun atau penyihir itu akan meninggal dunia, akan mati, diperlihatkan itu, gitu kan. Saya pernah meruqyah salah satu kerabat saya. Kemudian akhirnya saya mimpi malamnya setelah ngeruqyah itu ada seorang penyihir. Saya tiba-tiba berada kayak di sebuah apartemen dan saya masuk, orang ini perempuan, ibu-ibu lagi bagi-bagiin ke pasiennya buhul-buhul itu, gitu kan. Dalam mimpi itu saya melihat dia kayak melotot atau lihat saya bacain ayat kursi, sampai saya lihat dalam mimpi itu dia terbakar hangus. Waktu saya bacain ayat itu, saya baru tahu ternyata semalam saya sempat membantu salah satu kerabat saya. Jadi memang dengan izin Allah mereka bisa terbunuh dengan cara itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibacakan saja, itu permainan syaitan, tidak perlu khawatir, dibacakan dan usahakan kalau istri antum ini punya buhul harus dimusnahkan.